hari ini adik-adik yang di rumah antusias nih. Kita mau muji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah ibadah kita. Yuk semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkati kami supaya kami bisa meninggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi dan bisa lebih bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Kita mau bersuka cita hari ini karena Tuhan itu baik, amin. Yuk kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Baik, amin. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus baik, amin. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
Yesus kita baik. Amin. 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 Adik-adik masih semangat? Kita mau menyembah Tuhan. Yuk ambil sikap penyembahan yang baik. Semua boleh duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja kita. Tuhan adalah Allah kita yang hidup. Kita mau sembah Dia. Kita mau mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita mau sembah Tuhan. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kaulah Raja kami, Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kau yang disembah. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Raja kami, layak diagungkan, layak ditinggikan. Kau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama
puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Benar Tuhan, kami selalu memuji Engkau, kami selalu tinggikan namamu lewat hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita mau berdoa. Yuk. Bapa, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik, kami ingin memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati orang tua kami, papa mama, pekerjaannya, berkati keluarga kami. Kami mau memberikan untuk kemuliaan namamu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. tidak kompromi dengan
menghapuskan dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Hai teman-teman, mari kita mengucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia pisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada jemaahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk jaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan letak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu-batu. Sehingga ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia yang kesahkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya selamatan daripadaku. Halo adik-adik, kembali saya dengan Kobon. Kami mau mengucapkan Happy New Year. Sudah lama, udah lewat. Apa-apa, kan masih bulan Januari. Oh iya, ngomong-ngomong, Kobon, gimana itu adikmu? Adikku Tiu udah pulang. Dia bilang Batam hujan terus, jadi dia nggak mau. Oh gitu ya, kamu sedih dong? Iya, sedih. Tenang aja, kakak berhasil panggil satu orang untuk nemenin kita hari ini. Siapa? Namanya Uncle Bob. Adik-adik panggil yuk, teriak Uncle Bob gitu ya, biar datang 1, 2, 3. Uncle Bob. Kurang kuat, dia nggak dengar. Sekali lagi ngomong 1, 2, 3. Uncle Bob. Hello, hi, I am Uncle Bob. Dia ngomong apa ya? Dia kayaknya nggak bisa ngomong Indonesia. Uncle Bob. Yes, hi, how are you? My name is Uncle Bob. Uncle Bob, ini nggak bisa ngomong Indonesia, dia bisa ngomong Inggris. Terus gimana nanti kalau cerita sekolah minggu? Wah, so Bob, Uncle Bob, how? We want Sunday school with Indonesian. I'm sorry, I can only speak English. Waduh, Kobon, kayaknya kita harus sekolah minggu bahasa Inggris. Kamu ngerti nggak bahasa Inggris? Aku nggak ngerti. Aku taunya yes, hello, no, maybe. Nah loh, berarti adik-adik kita kayaknya harus bikin sekolah minggu Kids Church khusus bahasa Inggris. Adik-adik setuju nggak? Aku setuju, tapi aku nggak ikut ya, aku nggak ngerti. Iya, Uncle Bob, what do you think? Yes, I think it's a good idea. We should have English service, Kids Church English service. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau kita punya Kids Church English service, tulis di komen ya, bilang mau. Kalau memang banyak yang bilang oke, kita akan bikin. Oke, Uncle Bob? Okay, hey, what's his name? Tuh ditanya, namamu siapa?
Nama saya name Kobon. Kobon? What a strange name. Your name. My name is Uncle Bob. Oke, Uncle Bob, listen to Sunday School ya. Kobon, sekarang kakak mau cerita. Semua diem, oke? Oke. Nah, adik-adik, kita akan baca ayatnya ya, supaya kita jadi percaya bahwa Tuhan akan pakai kita meskipun kita masih muda. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, sekarang kita akan cerita, yaitu tentang siapa? Ada 4 orang. Berapa, Kobon? 4. How many, Uncle Bob? 4 orang. Jadi ceritanya bangsa Israel itu karena dia nakal, tidak dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya dia diangkut ke pembuangan. Kok dibuang? Emang sampah? Bukan, maksudnya pembuangan itu maksudnya bangsa Israel itu dibawa, terus ditawan sama Raja Nebukadnezar. Nah, jadi akhirnya kerajaan itu mengangkut semua bangsa Israel. Mereka jadi orang tawanan. Dan kemudian raja menguji seperti lagi bikin kontes. Siapa orang-orang yang pintar, yang cerdik dan yang cerdas? Kamu pintar nggak? Aku pintar. Uncle Bob, are you smart? I am genius. So, see, even look my face. I look like Albert Einstein, don't you think? Yeah, you look like Albert Einstein. But anyway, jadi mereka dites satu-satu. Nah, dari dites-tes itu ada 4 orang. 4 orang yang pintar-pintar rupanya. Mereka bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang ini teruji sangat pintar. Nah, akhirnya mereka semua dibawa ke kerajaan dan dipilih. Dan mereka akhirnya diberikan hidangan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Tetapi mereka berempat berkata, no. Bilangnya apa? No. No. Mereka tidak mau. Meskipun dikasih hidangan, ada makanan raja. Wah, makanan raja itu pasti enak-enak kan? Tahu kan makanan raja seperti apa? Aku tahu makanan raja. Apa itu? Burger King. Ya, itu kan Burger King. Rajanya burger. Bukan. Ya, itu mungkin. Tapi dia makanannya banyak. Enak-enak. Wah, semuanya serba daging. Mulai dari daging ayam, daging sapi, daging babi. Iya. Nah, jadi akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi dia berkata, tidak. Tidak. Loh, kenapa tidak mau? Karena mereka memilih. Karena Alkitab menurut bangsa Yahudi tidak boleh makan makanan yang haram atau yang tidak kudus. Jadi mereka memilih untuk makan sayur-sayuran. Ya, tidak mau makan daging, mereka hanya makan sayur-sayuran aja. Adik-adik suka nggak makan sayur-sayuran? Kamu suka nggak? Aku sukanya makan daging. Tapi ternyata setelah lewat 10 hari, setelah lewat mereka makan makanan sayur-sayuran sama orang-orang yang makan daging, ternyata setelah diselidiki, mereka jauh lebih sehat. Mereka jauh lebih segar. Hah? Kok bisa? Iya, ternyata Tuhan menyertai mereka. Jadi meskipun mereka makan sayur, makan brokoli, makan sawi, makan butterhead, tapi mereka tetap sehat. Oh, kok gitu ya? Iya, bahkan ternyata yang luar biasanya tahu nggak? Nggak tahu. Iya, makanya aku kasih tahu. Ya, ternyata mereka 10 kali lebih pintar. Iya, lebih pintar. Keren. Nah, jadi ternyata karena Tuhan menyertai mereka, mereka ternyata bisa lebih pintar. Meskipun mereka dapat godaan yang besar, mereka tetap memilih untuk tidak mau tergoda oleh godaan dunia. Kamu tergoda nggak? Oke lah, mulai hari ini aku akan makan sayur-sayuran aja, nggak mau makan daging. Benar. Iya. Serius? Iya. Nggak mau makan
daging ayam KFC? Enggak. How about burgers? McDonald's? McDonald. Iya, McDonald kayaknya enak. Pizza Hut? Sushi? Waduh, berat itu, bisa nggak? Iya deh, kalau Tuhan yang suruh baru mau. Tapi kalau enggak, aku mau makan juga daging-daging. Nah, makanya kalau Tuhan yang suruh, baru kita lakukan. Nah, mereka 4 orang ini, mereka menyebutkan diri untuk mereka lebih taat sama Tuhan daripada sama manusia. Maka dari itu, tahu nggak tahun ini visi gereja kita apa namanya? Year of Integrasi. Bukan. Year of Integrity. Year of Integrity. How come you don't know? Don't ho Hana. Apa itu? Ngomong apa itu? Bahasa Batak, artinya aku nggak ngerti dia ngomong apa. Bukan, itu salah. Nah, jadi artinya adik-adik, year of integrity artinya kita tetap setia terhadap nilai-nilai yang kita pelajari di dalam Tuhan. Kita tetap berdiri di atas kebenaran, di atas nilai-nilai Alkitab yang diajarkan sama kakak-kakak kita. Bahwa kebenaran itu harus kita pegang. Meskipun godaan dunia sangat besar. Seperti keempat orang itu. Dia ditawarkan daging yang enak-enak. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan Daniel berkata tidak. Mereka tetap lebih taat sama Tuhan daripada manusia. Wah, Daniel keren ya Daniel. Iya, makanya adik-adik. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk tetap berdiri teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun godaan banyak. Di sekolah disuruh nyontek, kita nggak mau. Jangan nyontek ya. Enggak, aku nggak pernah nyontek. Ya, misalnya adik-adik ditawarin untuk bolos sekolah, untuk tidak sekolah, tidak mau dengar sama orang tua, jangan mau. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tetap taat sama Tuhan. Itulah kita disebut orang-orang yang berintegritas. Bisa nggak ngomong? Integritas. Iya, bahasa Inggrisnya Uncle Bob yang ngomong jago. Uncle Bob, coba ngomong. Can you speak? The year of integrity. Ya, kan lebih keren kedengarannya. Iya. Oke, jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus lebih dengaran sama Tuhan, taat. Jangan mau digoda oleh godaan dunia seperti mereka berempat. Buktinya mereka meskipun taat cuman makan sayur-sayuran kok bisa lebih sehat, bahkan lebih cerdas dan lebih pintar. Jadi kalau orang tua kasih makan sayur-sayuran, bayam, brokoli, makan ya. Oke, meskipun agak baik, yang penting aku tetap makan. Ya, Uncle Bob, you will eat? Of course. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh belajar firman Tuhan bahwa kita harus lebih taat sama firman Tuhan daripada taat sama dunia. Keempat orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka lebih dengar-dengaran sama Tuhan daripada manusia. Dan Tuhan membela mereka, membuat mereka lebih sehat, lebih segar, dan lebih pintar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau mulai sekarang taat dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan orang tua, dengan kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami semakin diberkati, dan semakin pintar, dan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Amen.